Rahmat Allah sangat banyak, mari mensyukurinya. Mari baca Al-Quran untuk mengetahui bagaimana harus bersyukur. Azab Allah sangat besar. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang maha penyayang, maha pengampun. Allah maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Allah bersumpah bahwa kiamat itu pasti terjadi. Mari fikirkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah di alam ini. Agar Dia, Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Mari gunakan akal dan pikiran untuk mengetahui apa yang telah terjadi dan kemungkinan apa yang terjadi di alam dan di kemudian hari. Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka, yang apinya menyala-nyala. Nabi Sulaiman dapat mengendarai angin, demikian juga manusia zaman ini, dengan pesawat terbangnya. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya, seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Sungguh, bagi kaum Sabah, ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.
Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi, pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit pohon sidar. Mari gunakan akal dan pikiran untuk mengetahui kebesaran dan rahmat Allah. Mari bersyukur atas nikmat Allah yang banyak ini. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka, karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Subhanallah walhamdulillah